Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Rahmadila dengan NIM 210710073. Saya dari kelas A3, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maliku Saleh. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas final filsafat dan sejarah matematika dengan dosen pengampu Ibu Hayatun Nufus SPDI MPD. Dalam kesempatan ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengenal pelopor sejarah matematika. Adapun satu pelopor yang saya ceritakan yaitu mengenal Al-Kalasadi. Siapa sih Al-Kalasadi? Al-Kalasadi adalah seorang intelektual muslim yang dibesarkan di Bastah. Masa kanak-kanaknya dilalui dengan sangat sulit. Pada masa itu, kerajaan Kristen sering menyerang kota Bastah. Meski hidup dalam situasi keamanan yang tak stabil, ia tak pernah melalaikan tugasnya untuk belajar menimba ilmu. Nama lengkap Al-Kalasadi adalah Abu Al-Hasan Ali Muhammad bin Khurashi Al-Basri. Ia dilahirkan pada tahun 1412 di Baza, Bastah, Spanyol pada abad 15. Selain ahli matematika, ia dikenal pula sebagai ahli hukum. Menurut J.J. O'Connor dan E.F. Robertson, Andalusia berasal dari bahasa Arab, Al-Andalus. Nama itu digunakan umat Islam untuk menyebut seluruh wilayah Spanyol dan Portugal yang pernah dikuasai umat Muslim pada abad ke-8 Masehi hingga abad ke-11. Wilayah tempat berdirinya Kekhalifahan Umayyah Spanyol itu kemudian direbut kembali oleh orang Kristen. Ilmu yang pertama kali ia dapat adalah ilmu hukum dan Al-Quran. Dia hidup di negara-negara Islam yang memberikan dukungan kuat terhadap Andalusia, baik secara politik maupun dengan bantuan militer dalam melakukan perlawanan terhadap serangan Kristen. Al-Kalasadi menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 1 Desember 1486, 15 Zulhijjah 891 Masehi di Ifriqiya, Beza. Al-Kalasadi adalah ahli matematika pertama yang menggunakan simbolisasi saat membahas atau menulis sebuah persamaan. Selain itu, Al-Kalasadi juga pernah mengomentari karya ilmu Albana Al-Marukishi, yaitu Talqis. Ia berkata bahwa karya tersebut memuat rumusan tingkat tinggi yang dibuat dengan kecermatan dan ketetapan yang nyaris sempurna untuk memperoleh akar kuadrat. Selama hidupnya, Al-Kalasadi menulis beberapa buku mengenai aritmatika dan sebuah buku mengenai aljabar. Beberapa di antaranya berisi komentar-komentar terhadap karya ilmu Albana yang bertajuk Talqis Amal Al-Hisab atau ringkasan dari operasi aritmatika. Ibnu Albana merupakan matematikus muslim yang hidup 1 abad lebih awal dari Al-Kalasadi. Al-Kalasadi adalah orang pertama yang menggunakan simbol-simbol kini digunakan dalam penulisan persamaan notasi pecahan. Sebagaimana diketahui, salah satu unsur penting dalam ilmu matematika, khususnya bilangan, adalah pecahan, fraction. Seorang ilmuwan muslim yang bernama Albana dalam sebuah karyanya yang berjudul Talqis Amal Al-Hisab. Di sini mendefinisikan pecahan sebagai pertautan antara dua bilangan untuk menunjukkan satu atau beberapa bagian. Hubungan antara bagian dan bilangan itu kemudian menghasilkan nama yang sama, yang disebut pecahan.
Pembilangnya disebut bas, sedangkan penyebutnya disebut imam. Talqis Hafs al-Jilbab. Sebagai pengembangan dari hal itu, Al-Khalisadi lalu meletakkan pembilang di atas penyebut dan memisahkan keduanya dengan sebuah garis horizontal. Alasannya, karena notasi tersebut adalah sesuatu yang masih baru pada masa itu. Untuk menjelaskan sebuah pecahan, Al-Khalisadi lalu menggunakan pernyataan Ali Maksihi, yang berarti tempatkan di atasnya, dan Mafai al-Khat, yang berarti yang ada di atas garis. Jasa Al-Khalisadi dalam mengembangkan matematika sungguh sangat tak ternilai. Mengapa tidak? Tanpa dedikasi sang matematikus muslim di abad ke-15 itu, dunia boleh jadi tak mengenal simbol-simbol ilmu hikum. Sejarah mencatat Al-Khalisadi merupakan salah seorang matematikus muslim yang berjasa memperkenalkan simbol-simbol aljabar. Ia menggunakan wa yang berarti dan untuk penambahan, untuk pengurangan. Al-Khalisadi menggunakan ila berarti kurang, sedangkan untuk perkalian ia menggunakan fi yang berarti kali. Simbol ala yang berarti bagi digunakan untuk pembagian. Selain itu, Al-Khalisadi juga menggunakan simbol J untuk melambangkan akar. Simbol SH digunakan untuk melambangkan sebuah variabel. Lalu ia menggunakan simbol M untuk melambangkan kuadrat. Huruf K digunakan sebagai simbol pangkat 3, sedangkan melambangkan persamaan. Tanpa jasa Al-Khalisadi, mungkin masyarakat modern sekarang tidak mengetahui tentang simbol aljabar yang ilmunya selalu digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi ilmu Al-Khalisadi yang menumbuhkan perhitungan perkurangan, pertambahan, perkalian, pembagian untuk kehidupan sehari-hari kita. Berbicara tentang matematika, tak akan pernah terlepas dari kehidupan, karena hampir dalam setiap aktivitas sehari-hari entah disadari atau tidak, kita pasti menggunakan matematika, mulai dari bangun tidur hingga menjelang tidur lagi. Oleh karena itu, matematika menjadi salah satu pelajaran terpenting yang harus dikuasai oleh setiap orang yang ingin meraih sukses dalam kehidupannya. Al-Khalisadi sangat berjasa sekali memperkenalkan simbol-simbol aljabar, di mana simbol-simbol aljabar tersebut setiap saat dipergunakan untuk kebutuhan seperti pengaplikasian perdagangan serta rumah tangga dan lain-lainnya. Contohnya dalam perdagangan di mana dibutuhkan simbol aljabar, yaitu pertambahan, perkurangan, perkalian, serta pembagian terhadap penjual dan pembeli, serta dalam kehidupan rumah tangga menghitung kebutuhan sehari-hari seperti pemasukan per bulan serta pengeluaran agar keuangan rumah tangga terkendali dengan baik. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.